Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cimahi, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer dan juga coach. Bersama saya, Rofi Siti Roshida dari SD Negeri Harapan 2 Kota Cimahi, dan rekan saya Yinin Hidiani dari SDN Ciber Mandiri 2 Kota Cimahi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofi. Waalaikumsalam, Bu Hini. Gimana nih keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Apa nih Bu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, present, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan yang kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang akan lebih ditekankan sama ini? Iya, kompetensi yang ingin lebih saya tekankan lagi adalah mengenai memberikan pertanyaan berbobot. Kenapa sih alasan Ibu ingin meningkatkan atau menekankan kompetensi apa sih pertanyaan berbobot itu? Kenapa ya? Pertama mungkin begini Bu, proses coaching sebelumnya saya merasa bahwa saya masih kesulitan sekali menyiapkan atau mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coaching. Jadi pertanyaan berbobot itu harusnya bisa memberikan coaching lebih luas lagi pikirannya gitu, berpikirnya lebih luas lagi, sehingga ini merupakan suatu tantangan bagi saya bagaimana saya bisa menyusun atau mencari lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi dari coaching. Nah, mungkin itu salah satunya ya. Tapi kira-kira menurut Ibu nih, apa sih penyebabnya? Kenapa kesulit gitu untuk memberikan pertanyaan berbobot? Mungkin menurut saya karena kita mungkin tidak berada di posisi coaching itu sendiri ya, sehingga kita tidak bisa merasakan apa yang coaching rasakan saat itu, sehingga balik lagi mungkin di antara semua kompetensi coaching itu harus ada kesadaran penuhnya, dan kita juga bisa menggunakan aktif, sehingga ketika menggunakan aktif juga kita bisa merasakan rasa empati apa yang dirasakan oleh coaching sendiri. Itu sebabnya ya. Nah, tapi dari situ nih kira-kira harapan Ibu selanjutnya pada saat melakukan coaching itu pengen seperti apa? Dan harapan saya ketika melakukan proses coaching ini, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach bisa istilahnya menggali potensinya, mengeluarkan segala ide pendapatnya yang ada pada dirinya, karena sebetulnya mungkin coach juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan. Itu mungkin proses yang saya Mudah-mudahan ya harapan itu bisa terlaksana sesuai dengan tadi kan Ibu udah tahu nih sebabnya kenapa. Nah, nanti Ibu bisa menemukan sendiri gitu supaya harapan Ibu itu bisa terlaksana ya. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan kegiatan rutin terhadap rekannya. Izin saya melakukan observasi terhadap coaching yang akan Ibu lakukan. Baik, selamat. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Gimana kabarnya hari ini, Bu Lia? Alhamdulillah baik, tapi ada sedikit ganjalan. Ada ini ya. Ini gimana? Kemarin ada chat mau ketemu saya ya, ternyata ada sesuatu yang mau disampaikan Mengenai peserta didik di kelas ini. bagaimana peserta didiknya. Saya ingin mencoba menerapkan teknik stop di kelas. Saya coba ke anak-anak, coba tutup matanya, pejamkan matanya. Tetapi sebagian besar si anak itu tidak mengikuti apa yang saya instruksikan. Malah ketawa, malah serius. Dan saya berpikir kenapa harus bagaimana gitu. Ya si anak itu
dengan adanya teknik stop kan bisa dapat merangsang motivasi untuk belajar. Jadi biar mereka siap menghadapi pembelajaran yang akan diberikan oleh saya sebagai guru. Ternyata si anak itu malah bercanda, ketawa-ketawa, tidak tidak serius mengikuti teknik stop itu. Nah, itu Bu Ropi. Jadi saya pengennya si anak itu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru, kemudian mengikutinya dengan seksama agar mendapatkan hasil yang baik nanti dalam pembelajaran. Mungkin tujuan pembicaraan kita kali ini mungkin ibu ingin menceritakan bahwa peserta didik di sekolah ibu ketika ibu menerapkan teknik stop mungkin kurang efektif, mungkin seperti itu ya gitu. Nah kira-kira kalau misalnya kondisi ideal nih dari skala 1 sampai 10, ideal itu 10 misalnya ketika ibu melaksanakan teknik stop itu gimana gitu, kondisinya skalanya kira-kira nilainya berapa nih? Mungkin ada di skala 5. Skala 5 ya, lumayan berarti. Nah ibu ingin meningkatkan ke skala berapa? Gak jauh sih, paling 8 lah. Ya, coba mudah-mudahan bisa ya ke angka 8. Nah, kira-kira nih untuk menaikkan ke angka 8 ini apakah sudah ada usaha apa nih kemarin-kemarin ketika ada suara seperti itu, permasalahan bahwa anak tidak kondusif melaksanakan kegiatan stop, usaha apa yang ibu lakukan untuk bisa Saya sekarang akan berusaha atau sudah merencanakan melaksanakan teknik stop dengan sebelumnya memberikan instruksi, kemudian apa manfaat dari teknik stop itu, kemudian melaksanakan teknik stop itu sehingga si anak itu tahu, oh teknik stop itu untuk ini, manfaatnya ini gitu. Siapa tahu bisa berubah atau merubah mereka menjadi lebih disiplin dan lebih kondusif dalam penerapan teknik stop di kelas. Jadi tadi mungkin kalau bisa dari sekolah mencoba pertama memberikan instruksi yang benar, kemudian yang kedua ibu ingin memberikan manfaat gitu ya, gambaran manfaatnya kepada peserta didik dalam melakukan stop ini, kira-kira manfaatnya apa gitu ya. Apa ini sudah dicoba kemarin di kelas? Mungkin dulu, mungkin nanti yang kemarin sekali pernah. Nah mungkin nanti minggu depan saya akan coba. Kira-kira nih dari dua alternatif tadi, kira-kira yang lebih cepat akan direalisasikan yang mana? Apakah memberikan instruksi atau memberikan instruksi dulu dan pemahaman. yang paling cepat adalah memberikan instruksi dulu seperti apa mungkin yang dilakukan gitu ya. Nah dari peserta didik sendiri, apakah ada yang sudah tahu manfaatnya gitu? Sebagian Ada, sebagian ya yang tadi yang bercanda itu mungkin belum paham ya manfaat apa stop. Jadi kalau untuk yang sudah paham mungkin dia sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Nah ini mungkin untuk dilaksanakan kepada yang belum paham. Nah kira-kira butuh berapa lama nih untuk ibu bisa mengkondisikan hal tersebut kepada anak? Mudah-mudahan 2 mingguan bisa terlaksana, karena saya ini kan setiap hari prosesnya setiap tahun pas 2 minggu udah ada perubahan dalam satu kelas itu, mungkin sudah semuanya bisa memahami atau dapat memahami apa itu manfaatnya teknik stop sendiri. Jadi sekitar 2 mingguan lah ya prosesnya seperti itu. Dalam proses 2 minggu itu kira-kira adakah menurut ibu nih kira-kira kedepannya apakah ada kendala apakah ibu akan melaksanakan itu, kira-kira ada kendala kira-kira? Pasti ada kendala, tapi mungkin saya
minimalisir dia akan bisa menghadapi kendala itu, yaitu dengan memberikan pengalaman dan apa manfaat dari skop itu. Antisipasi kendala itu adalah cara memberikan pengalaman sedikit demi sedikit Ya, mungkin ya, seperti itu. Baik, dalam melaksanakan hal ini, kira-kira apakah ibu memerlukan support atau dukungan atau misalnya bantuan? Kira-kira siapa yang bisa membantu ibu dalam hal ini? Dulu teman sejawat yang bisa membantu untuk sedikit memperhatikan juga anak-anak sehingga dapat pelaksananya tadi akan oleh saya. Yang selanjutnya mungkin langkah tercepatnya adalah tadi ya menyampaikan visi dan memberikan pengalaman, dan mungkin bisa kalau misalnya saya bisa menarik kesimpulan ya dari pembicaraan kita hari ini, tadi permasalahan ibu adalah sulitnya menerapkan teknik stop di kelas dari sebagian bencana dan sebagainya. Tapi setelah ngobrol, alhamdulillah solusinya ada ya Bu ya. Solusinya yang pertama tadi kata ibu mungkin memberikan instruksi yang jelas, kemudian memberikan manfaat ya, manfaat teknik stop itu seperti apa. Nah sekarang gimana nih ibu perasaannya setelah melaksanakan proses ngobrol ini, gimana nih? Alhamdulillah setelah curhat ke Bu Rofi, terus ada pencerahan sedikit, ada gambaran apa yang akan saya rencanakan, mudah-mudahan terrealisasi, mudah-mudahan tercapai dengan baik, dukungan dari teman-teman. Yang mudah-mudahan semuanya bisa melakukan baik, terwujud ya Bu ya. Nanti mungkin kita ketemu lagi ya 2 minggu ya, kita kontek-kontekan, saya akan tanya perkembangannya seperti apa, apakah sudah berhasil, atau misalnya ada kendala lagi kita ngobrol lagi. Terima kasih telah mendengarkan curhatan saya, Gimana sehingga perasaannya, Bu? perasaan saya plong. Belum ya. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu ya Bu ya. Nanti kita video lagi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama rekan kerjanya Bu ya. Sudah. Gimana Ibu perasaannya? Perasaannya alhamdulillah sih senang sih bisa coaching ya. Iya. Nah, menurut Ibu nih dalam menilai diri sendiri nih tadi pada saat coaching, kan tadi kompetensi yang ingin ditingkatkan itu pertanyaan berobat ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih bagaimana nih, sudah terlihat sudah meningkat belum nih Kalau kompetensinya? menurut saya ketika tadi melaksanakan proses coaching mungkin sekitar 8, skala 8 lah Bu ya. Saya ada di skala 8 memberikan pertanyaan-pertanyaan berobat kepada coaching. Mungkin masih harus ditingkatkan lagi mungkin ya Bu, seperti itu, sehingga bisa lebih menggali potensi atau solusi yang ada dalam diri coaching sendiri, seperti itu. Tadi kata Ibu ada di tingkat 8 ya Bu ya. Nah, tapi kenapa nih Ibu kira-kira ini pun tingkat 8 kenapa nih? Ya, mungkin saya merasanya begini Bu, hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan mungkin belum bervariatif Bu, mungkin berbobot ya 1-2, mungkin ya bisa saya bilang itu berbobot, mungkin kurang bervariatif saja menurut saya seperti itu. Mungkin ketika saya lebih bisa mengkreasikan pertanyaan-pertanyaan lebih variasi, kemudian ditambah lagi pertanyaan itu berbobot, mungkin akan lebih banyak lagi ide-ide yang bisa digali dari coaching sebetulnya, seperti itu. Ya, sudah tahu ya nih apa yang harus dilakukan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti sampai 10 itu tingkatannya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi Bu. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya tadi pada saat observasi. Pada saat ada observasi, tadi Ibu sudah melakukan coaching itu sudah baik, sesuai dengan alur kita ya. Ibu bisa menyimpulkan apa yang coaching ceritakan nih, sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan Ibu yang sesuai dengan coaching bisa menangkap seperti itu. Tapi nih tadi apa ya? Prioritas sudah tadi Ibu mau tadi kan coachingnya ada 2 pilihan nih solusinya, terus Ibu prioritasnya mana nih yang Ibu akan lakukan. Nah, mungkin lebih ke apa ya, kapan nih yang segera mungkin gitu, jangan sampai misalkan udah aku harus melakukan ini itu saja, tapi
apa nih kira-kira apa sih coach itu akan melakukannya gitu. Jadi ditentukan waktunya mungkin ya Bu ya. Nah, kemudian tadi rencana tindak lanjutnya juga sudah disampaikan. Tadi apa yang akan dilakukan, kemudian nanti pertemuan selanjutnya mungkin Ibu akan melakukan seperti itu. Nah, tadi saya pendapat seperti itu nih Bu. Mungkin nanti saya harus lebih prepare lagi ya, persiapan lagi mungkin dalam hal mengajukan pertanyaan tersebut seperti apa. Mungkin saya nanti akan lebih bervariasi lagi, menuliskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin seperti itu sih. Oke, dari diskusi ini sudah terbayang ya Bu ya, nanti tindak lanjutnya harus seperti apa kan ya Bu ya. Nah mungkin cukup sekian observasi dari saya tadi. Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, sangat baik Bu, sangat luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih ya. Sama Ibu. Iya. Baik, pertemuannya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hinti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan supervisi coaching ya. Pertama-tama mungkin saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian coaching itu sendiri. Apakah proses coaching sudah dilaksanakan menggunakan prinsip yaitu prinsip coachingnya yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Dan kemudian bagaimana proses coaching itu bisa dilaksanakan menggunakan alur cerita, dan kemudian apakah mungkin nanti menggunakan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga bisa menggali potensi coaching di dalam hati. Baiklah, untuk pertanyaan pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Pada proses coaching ini mungkin harus sesuai dengan kompetensi coaching ya Bu ya. Di sana ada hadir penuh, dengan aktif, memberikan tekanan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Nah, kompetensi mana yang lebih secara spesifik ingin saya observasi hari ini? Mungkin lebih ke kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Mengapa sampai bisa menilai bahwa ingin meningkatkan kompetensi dan mendengarkan aktif? Iya, karena mungkin sebelumnya pada saat saya melakukan coaching, saya kurang fokus terhadap apa yang coach ceritakan gitu. Mungkin karena apa sih? Saya tidak fokus, jadi pendengaran saya jadi hanya kan membawa belakangnya saja. Mungkin karena tidak fokus terhadap cerita-cerita yang coach sajikan, sehingga mungkin ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif. Baik-baik. Nah, untuk kedepannya nih setelah proses coaching ini, kira-kira harapannya apa? Kemudian yang diharapkan keberhasilan dari proses coaching sendiri menurut bagaimana? Harapannya mungkin saya lebih fokus sehingga saya lebih mendengarkan secara aktif, secara baik apa yang diceritakan oleh coach, sehingga proses coachingnya juga sesuai dengan alurnya, kemudian coachingnya bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri dengan baik. Baik, mudah-mudahan nanti harapannya bisa dicapai ya. Mudah-mudahan proses coaching ini berjalan lancar, dan izin hari ini saya akan berobservasi atau menunggu supervisi dari proses coaching yang Bu Hintin laksanakan. Coaching ya, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu keadaannya? Sehat Bu? Alhamdulillah baik-baik dan sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Nih gimana nih kabar-kabar di sekolah, di kelas nih? Baik-baik aja Bu? Baik-baik saja Bu, alhamdulillah. Hanya mungkin di sini saya ada ini ya Bu ya. Saya bantu ya Bu ya. Masalahnya gini Bu, saya tuh punya siswa ya. Dia sih nggak mau masuk sekolah, masuk tidak masuk tidak, aku tidak Jadi rasanya anaknya jarang masuk kali ya, mungkin hanya berapa kali masuk,
nggak masuk lagi. Baik. Nah, kira-kira Bu, kenapa ya Ibu tahu nggak sih kenapa tuh anak tuh seperti itu masuk tidak, kenapa ya Bu ya? Kebetulan Bu, setelah saya sibuk meneliti dan saya identifikasi dari kawan-kawan di sekolah dan di kelas terutama, anak tersebut katanya membantu orang tuanya untuk di luar dia dipanggil barang masakan Bu, seperti itu Iya. Nah, kan Ibu tahu nih anaknya itu membantu orang tuanya, jadi sehingga anak tersebut jarang masuk ke sekolah. Nah, kira-kira apa sih harapan Ibu supaya anak itu di sekolahnya seperti apa sih? yang saya harapkan anak tersebut ya Bu ya selalu masuk Bu ya, apalagi saya melihat daripada sekarang sudah testing ya Bu ya, anak-anak itu sekarang tes akhir, sementara saya juga harus memberikan materi-materi pelajaran terhadap anak-anak, tapi sementara waktu anak tersebut tidak bisa masuk, berarti kan saya sendiri juga Bu yang agak repot ya Bu ya, dan di sini saya juga setelah melihat saya perlu apa ya, Tadi sebabnya kan apa sih anaknya membantu orang tuanya ya. Terus tadi harapan Ibu juga anakku pengen masuk terus ya untuk apa sih ketertinggalan pelajarannya kan gitu ya. Nah, kira-kira nih usaha atau strategi apa sih yang akan Ibu lakukan supaya harapan Ibu terhadap anak tersebut bisa terlaksana biar anaknya terus masuk gitu. Justru itu Bu ya, saya akan berusaha anak tersebut akan saya berikan pelajaran khusus Bu ya, secara individu, pendekatan secara individu juga Bu ya, agar merasa anak tersebut nyaman Bu, terutama nyaman Bu ya, karena biar bagaimanapun saya juga merasakan Bu, apalagi anak tersebut ekonominya agak kurang Bu ya. Dan di situ donasi anak-anak itu sangat betul-betul dibutuhkan Bu. Jadi pendekatan dulu Bu, dan ilmu-ilmu seperti pelajaran-pelajaran yang tertinggal yang kemarin itu akan saya berikan lebih mulai. Oke, jadi mungkin lebih memberikan pelajaran yang bukan pelajaran-pelajaran ya, memberikan pelajaran tambahan seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih memberikan pelajaran tambahannya kira-kira kapan ya Bu ya? Saya usahakan secepat mungkin Bu ya, setelah anak tersebut masuk, mungkin saya juga 1 hari atau 2 hari besok. Ya. Nah, kira-kira nih siapa saja sih yang akan terlibat? Apakah mungkin hanya ibu dan anak saja gitu saja, atau mungkin ada pelajaran tambahan yang lain gitu? Apa gitu? Selain antara ibu dengan anak. Kalau saya pribadi Bu ya, karena di sini bersifatnya di kelas Bu ya, otomatis anak itu tersendiri Bu ya, yang akan saya lebih tumpuk lagi Bu ya, juga pelajaran-pelajaran, karena kalau anak-anak yang lain itu saya kira tidak Oke, jadi mungkin pelajaran tambahannya hanya akan melibatkan ibu dan anak itu sendiri gitu. Mungkin anak itu akan hanya belajar bersama ibu saja seperti itu ya. Oke, tadi sudah hanya melibatkan ibu saja. Kemudian rencana tindak lanjutnya nih, tadi ibu akan memberikan pelajaran tambahan dan secepatnya. Apakah itu akan berlangsung 1 kali atau terus? mungkin karena saya melihat jeda waktu ya Bu ya, saya akan mengejar dulu untuk yang program tesnya itu Bu ya, tes Bu ya, formatif di sini ya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya Bu ya kajiannya hari ini. Gimana nih perasaan Ibu nih setelah diskusi kita hari ini? Aduh Bu, saya merasa lega sekali Bu, jadi saya tenang gitu setelah saya banyak curhat sama Ibu, dan saya terima kasih sekali Ibu sudah memberikan saya waktu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu nanti ke depannya memberikan waktu lagi terhadap diri saya. Iya, nanti kita berjumpa lagi ya Bu ya. Nanti saya harap ketika berjumpa dengan Ibu nih ada kabar baik terhadap anak tersebut ya Bu ya. Nanti saya tanya lagi nih apakah solusi yang sudah Ibu berikan tadi terhadap anak tersebut apakah bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya, Ibu sehat selalu dan salam untuk anaknya ya Bu ya. Iya, salam kembali Ibu. Terima kasih Ibu. Gimana? Sudah melaksanakan proses coachingnya? Sudah selesai? Sudah Bu, alhamdulillah. Ya,
ya, bagaimana nih Ibu menilai penampilan Ibu ketika melaksanakan proses coaching, kira-kira bagaimana? Waktu pada saat saya coaching, ini ya Bu ya, mungkin kompetensi yang tadi saya harapkan itu kan memberikan aktif ya Bu ya. Nah jadi saya berusaha untuk fokus, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan juga ketika coaching mengungkapkan solusinya gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya sudah sesuai dengan atau sudah tertangkapnya oleh coaching. Apa yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu? Bahwa kompetensi Ibu sudah terpercaya. Nah, itu ketika coaching itu apa ya, sudah memberikan solusinya sendiri, dia langsung Bu aku seperti ini ya, ini jadi dia bisa menjawab ini sendiri. Ya mungkin gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Mungkin mohon izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Mungkin tadi sudah bagus ya, sudah menggunakan prinsip, apalagi tadi kemitraannya sudah terlihat, kemudian proses kreatifnya juga sudah kelihatan, dan kemudian memaksimalkan potensi dari coachingnya juga sudah kelihatan gitu. Mungkin di sini kepada alur tirtanya, pada tujuannya di awal mungkin kurang ditekankan sedikit gitu ya, tujuan dari pembicaraan hari itu ya, coachingnya itu apa, tujuannya untuk apa gitu, langsung kepada identifikasi. Tetapi identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya sudah jelas terlihat. Mungkin itu menurut saya sebagai observer itu seperti itu ya. Baik, untuk kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi, yang ingin dikembangkan lagi dari proses coaching dari Ibu, kira-kira apa nih nanti ke depannya? Mungkin lebih ke pertanyaannya Bu ya, lebih pertanyaannya yang berbobot sehingga ini apa ya, jadi kan mungkin solusi itu banyak ya Bu ya, tidak hanya satu atau dua. Jadi nanti coaching itu bisa berpikir terhadap solusinya itu, jadi harusnya aku lakukan seperti ini gitu. Jadi harus tidak hanya satu, terus emang sesuai dengan permasalahan yang dia dapatkan. Jadi ingin memaksimalkan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memberikan solusi tersendiri dari coaching ini ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya hal-hal yang ingin Ibu kembangkan bisa tercapai ya Bu ya. Kita bisa belajar lagi untuk bisa memberikan coaching yang lebih baik. Terima kasih ya Bu Hindri, ini sama-sama.